Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol tentang horor ya. Tentunya nih ada Mas Ayung seperti biasa yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan, kurang lebih ya Mas Ayung ya. Iya. Ya lah, monggo langsung Mas Ayung. Baiklah. Sebelum cerita saya juga mau nyapa kawan-kawan dulu. Sudah lama nggak nyapa Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Pembukaan yang kayak kemarin aku mendadak lupa nggak tahu. Tadi berarti jenengan pembukaan sih ya. Yang pasti kami juga ngucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya atas semua bentuk dukungannya dalam bentuk apapun tentunya ya. Semoga kebaikan itu dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Oke, langsung saja. Tadi ada jenengan itu ngomong di depan. Tadi jenengan ngomong di depan katanya ngobrol-ngobrol aja ini katanya seperti itu, mau ngobrolin apa? Ngobrol bingung. Maksudnya gini, kalau cerita terus kan kadang apa? Mungkin pemirsa ya agak jenuh nih Mas Ayung cerita terus itu kan barangkali padahal kan tahu sendiri cerita Mas Ayung kan ya asik diperdengarkan lah ya kan. Tentunya itu. Kan. Kita kali ini emang ceritanya temanya ngobrol, ya ngobrol Mas Ayung. Ayo ngobrol ya sambil cerita juga. Menghibah ya Mas Ayung. Iya, ada yang mau diobrolin apa, ayo ganti aja. Ayo. Apa sih Mas Ayung? Ini Mas Ayung, tadi ada satu pertanyaan nih ya. Bukan tadi sih semalam itu kan. Itu Bang Ogan teman-teman yang tanya gini. Kalau ini apa ya, orang kalau diwerui apa Mas Ayungnya? Ya dilihatin sosok-sosok yang kayak gitu itu kan. Itu kenapa pas posisinya dilalahnya itu ya Mas Ayungnya. Pas kebetulan itu kan posisinya kok sepi, remeng-remeng gitu loh. Kayak emang disuruh aku sendiri kayaknya, posisinya sendiri yang biasanya rame, yang biasanya lalu lalang orang, tapi kok ketika diperlihatkan seperti itu situasinya kok mendadak kayak di dimensi lain. Itu pertanyaan dari orang yang pernah katanya melihat sosok tersebut gitu Mas Ayu. Ini itu, terus saya suruh jawab begitu. Itu kenapa lo? Saya nggak tahu sih. Iya. Yang lebih tahu kan Mas Ayung kan ya lebih tahu. Sulit dijawab. Cuman dengan bertanya seperti itu, dirimu berarti memposisikan saya sebagai golongan mereka. Enggak lah. Terus saya jawab itu, tanyanya ke hantu-hantu itu kenapa kayak gitu kan ya? Kenapa nggak di tempat ramai atau enggak? Itu sebenarnya yang tanya itu salah alamat. Iya. Kok tanyanya ke saya? Iya, sebenarnya sih bukan masalah jawab atau nanya, bukan masalah jawab, saya yang jawab atau bukannya, tapi kita kan dari pengalaman orang-orang yang kita lingkupnya diperkecil di Ngobor lah. Teman-teman juga misalnya di rumah ya, pernah ngalami tadi kejadian-kejadian horor, terus diwerui kata jenengan, ada persinggungan sama makhluk-makhluk seperti itu, entah visual, entah rasa. Itu ya kebanyakan memang gitu ya di tempat-tempat yang sepi. Kalau nggak di tempat yang sepi ya tempat ramai tapi situasinya sepi, dilalanya seperti itu. Ya kan, gelap kadang, terus gak ada orang sama sekali di perkantoran atau di WC, kadang di kebun-kebun, di hutan. Terus meskipun di jalanan juga ya kadang situasinya kayak di paus semacam seperti itu, jadi kayak nggak ada yang lewat sama sekali, cuman kita. Itu memang padahal kesehariannya atau per jamnya, per menitnya bahkan ya itu nggak ada berhenti, nggak ada sepinya lah. Tapi ketika diperlihatkan seperti itu kok mendadak kok kayak sepi banget, sunyi banget kan. Terus baru ada penampakan seperti itu
betul. Yang pasti kalau misalnya kan kita lihatnya dari motif, kalau saya ya motif. Kalau dari kejadiannya gitu kan, ada bahasa begini, mereka dimensi gaib, kita dimensi dohir. Berarti beda dimensi, dan keduanya itu berdampingan, bahkan satu sebenarnya kan, cuman beda, ada sebuah hijab yang menghalangi gitu kan. Pertanyaannya, ketika tempat itu rame banget dan misalnya jalanan rame, malam hari pun rame banget, Mas Bang kan misalnya lewat jam 2, di situ nggak ada matinya jalanan, tapi ketika dilihatin sosok kunti atau sosok makhluk yang aneh, yang itu makhluk gaib, kok sepi banget, dilalanya kok sepi, gak ada yang orang yang lewat. Apakah kita yang ke dimensinya dia, apa dia yang ke dimensi kita? Maksudnya gini, mungkin gini misalnya. Enggak, maksudnya seperti itu loh. Logikanya, main logika-logikaan aja. Apa jangan-jangan kita yang kebawa ke dimensinya mereka, begitu kan? Tetap jalanan itu sebenarnya rame. Cuman karena kita masuk ke dimensinya mereka, terus kok jadi sepi, kok jadi kelihatannya seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Nah, muncul lagi pertanyaan, kalau ke dimensinya mereka, katanya bangsa kayak gitu umurnya panjang dan banyak sekali. Kok kenapa misalnya yang lihat cuman saya sama itu dan lingkungannya nggak berubah? Nah, itu ya sulit sekali, sulit. Memang dari sisi dari mama aku di jalan ini, terus ada bangunan dan posisinya emang sama, tapi cuman situasinya saja yang berbeda. Paling situasinya yang berbeda. Kalau misalnya ke dimensinya mereka, biasanya dari sisi tempat, sisi ruang, sisi ininya beda. Kita modern, mereka kadang-kadang masih di situasi aslinya di tempo dulu atau zaman-zaman kapan lah, udah lama. Tapi ya itu bisa saja terjadi, semua hal itu mungkin, dan memang kadang-kadang banyak hal yang nggak kejangkau sama akal pikiran kita, tapi memang itu memang ada. Terus kalau misalnya ini tentang mereka menampakkan diri dengan memanfaatkan situasi pikiran kita yang lagi kacau, yang lagi sedih berlebihan, gembira yang terlalu, terus yang lagi ada yang kacau banget. Gembira pun bisa maksudnya. Bisa, keterlaluan gembiranya sampai lupa segalanya, ya kan. Kalau saya pribadi, saya haram bukan cuma makanan yang nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Yang lupa benar-benar sama yang puasa, malah walaupun makanan itu haram, halal ya juga bisa jadi haram kalau lupa semuanya, ya kan. Bisa begitu. Jadi kalau misalnya bangsa-bangsa gitu niatnya menyesatkan manusia, ya, niatnya menyesatkan manusia, bahwa kan lewat pikirannya lagi banyak banget, atau lagi gembira yang berlebihan sampai minum, sampai lupa diri, sampai wis pesta pora seperti ya, atau kadang sedih karena ada saudara yang meninggal, orang terdekat yang meninggal, atau karena ada tagihan yang terlalu stres banget, kayak itu bisa dimanfaatkan situasinya yang kayak gitu oleh bangsa-bangsa mereka. Ini pasien nih, ini bakalan teman atau apa, diteror. Tentu itu kan dengan semuanya itu yang di situasi itu dibikin seperti itu, tentu itu menggunakan power, menggunakan apa, dan ini penjelasannya itu sangat sulit sebenarnya, karena bukan substansi kita untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Yang pasti dari pengalaman kami itu, teman-teman juga banyak kan kalau dilihatin sosok-sosok tertentu, ketika memang tempat ramai pun dilalanya sepi. Tapi nggak semua ya, tapi banyak kan ya sepi di tempat yang suwung, di tempat yang angker, di situasi yang memang nggak banyak orang lewat. Walaupun banyak juga kayak saya misalnya, saya beberapa kali melihat seperti itu, bukan di tempat sepi lagi dan membaur, seperti di Komedi Putar ada namanya Undar. Undar Komedi Putar ya. Kalau di sini pasar malam itu banyak sekali. Makanya kayak kemarin istri ya, kan ada dari rumah lihat ke atas itu ada lampu tembak yang ke atas. Kalau ada Komedi Putar yang circle-nya itu muter-muter dari daerah satu ke daerah yang lain, biasanya nanti kan ada kalanya itu di daerah kami ada beberapa lapangan desa, nanti disewa di situ. Terus pas itu agak dekat daerah kidulan saya, cuman seberang sawah, terus ada lampu tembak ke atas. Nah, Pak, ya kan istri panggil saya Bapak, saya nggak mau dipanggil Papa,
api. Aku wong Geludokan jenenge bapak loh. Bapak aja lebih Jawa nih itu. Bapak, Pak itu lampu apa yang situ? Lampu kami putar undar, saya bilang. Malam-malam, ya undar ya malam-malam, ya sore juga ada. Bahkan kadang kalau hari libur ya minggu ya pagi juga ada. Oh, dekat, cuman seberang sawah, cuman kita lewatnya muter. Nonton yuk, nonton katanya, nonton yuk, hadir ke sana, hadir nonton. Kamu kan ngantuk kan, saya bilang begitu. Saya istri anak-anak nggak ada yang bisa tidur malam, makanya di atas jam 8 habis sisa mereka tapar semua. Makanya saya itu kalau udah malam sendirian, ada teman kayak gitu loh. Dan wong kalian aja tidurnya sore-sore, apalagi mau ngeliat kayak gitu, ya nanti dimelek-melek namanya tempat kayak gitu. Iya. Terus nanti kalau ke sana siap. Ya siap, yang penting bawa uang buat jajan. Sayanya yang malas, saya bilang kayak gitu. Bukan apa-apa. Di tempat yang ramai, di tempat yang gembira-gembira orang, apalagi jarang-jarang ada hiburan-hiburan kayak gitu kan ikutnya semi modern, semi lama. Karena dari dulu-dulu ya, apalagi di sini ada tradisi apa itu? Yang pesta tebu itu, Metikan. Itu mesti dari zaman kuna, zaman Belanda kan, itu udah ada komedi putar kayak gitu. Jadi udah itu nggak setiap hari, tiap pesta tebu, panen tebu. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu, tempat yang tenang, tempat yang jarang ada rame-rame, mereka juga sama datang ke situ. Datang ke tempat yang ramai seperti itu, apalagi di situ ada hal-hal yang bikin manusia itu lupa sama yang punya hidup, kegembiraan, amarah-amarah, macam-macam hal lah. Apalagi di situ ada yang kebatilan misalnya judi-judi, ada semacam itu. Seneng banget. Makanya kan, ya nggak apa-apa kan yang lihat situ, katanya begitu. Ya kalau dilihat terus yang lihatnya ke sana nggak apa-apa. Oke aja. Misalnya Damar anak saya mau naik apa kora-kora atau naik apa, ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau dia ikut naik atau di bawahnya nggak masalah. Modelnya kan kayak manusia kan, misalnya nggak usah pakai nengok ke saya, maksudnya begitu. Nyebelin kan nengok. Misalnya tadinya ngadep ke sana gitu ya, ada berdiri nih orang dia bukan nih. Terus misalnya gitu, dia tuh kayak dia ada energi yang nabrak atau gimana gitu ya. Dia tuh kayak penasaran ngelihat. Pas tengok mukanya nyebelin bang. Malas, kalau 1-2 mending. Dan itu banyak banget. Kadang ini sih, bangsa mereka juga tahu ya kalau kita itu lihat mereka itu ada ya. Iya, dia milih-milih maksudnya. Dia tahu yang melihat mereka, dia tahu. Banyak kan begitu. Yang bisa melihat mereka dia tahu. Bukan berarti saya bisa melihat loh. Kadang-kadang saya bilang kan kadang-kadang kalau lagi pas connect, mungkin terlalu sedih, terlalu gembira lagi kayak tadi dibalikin lagi kan. Nah, di tempat-tempat keramaian seperti itu, kami itu di desa muncul keramaian, mereka juga penasaran, ada apa. Apalagi di situ banyak hal yang bikin ya satu hiburan juga bikin lupa banyak. Termasuk di mall banyak banget, di tempat konser musik. Ya, seperti itulah bang. Dan tempat yang paling sedikit menurut saya di mana? Di kuburan. Malah paling sedikit. Iya, di kuburan. Karena disitulah banyak mendiang keluarga kita yang dimakamkan. Doa-doa itu banyak mengalir. Meskipun alam kubur bukan berarti di kuburan itu ya, di alam kubur, tapi doa-doa itu Fatihah apa aja ke situ. Jadi itu tempat paling nyaman di kuburan. Logikanya gini, kalau rumornya kan kalau di kuburan itu tempatnya itu para demit kan di situ umpama gitu kan. Kalau malam pada main gitu, keluar semua gitu. Kayaknya sepi rumahnya gitu. Bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu memang. Cuman ya kayak tadi kita balik lagi, orang pada dasarnya kalau kita itu manusia pakainya akal pikiran ya, luka begini aja sakit. Iya. Mati itu sakitnya paling mentok sakit. Terus dari dulu jadi momok, banyak orang takut mati. Makanya kan kuburan tempatnya orang mati. Ya udah pasti menakutkan. Banyaknya menakutkan ngeliatin gundukan apalagi baru, terus ada banyak. Ya tadi masih bau.
Pandan, Melati, udah macam-macam nisannya itu baru ini pasti serem banget. Tapi sebenarnya itu paling tenang karena disitulah kumpulan doa-doa dari keluarga, dari siapa aja itu banyak mengalir ke situ. Jadi energinya itu bagus, justru seperti itu, Bang. Nah, di energi bagus itu ya pasti ada yang jelek, yang buat gangguin orang yang takziah, yang apa begitu kan. Tapi daripada tempat umum, ya selain kayak masjid, sholat, tempat peribadatan, rumah-rumah yang banyak orang-orang itu melakukan hal baik buat beribadah, yang antara lain kuburan, area kuburan itu buat saya nyaman. Makanya kalau misalnya kita takziah terus kita benar-benar ikhlas, bisa berlama-lama betah. Suatu ketika bukan saya ngunggurin diri sendiri ya, atau ketika Kamis Wage jadi kebiasaan kita ke makam sorenya. Iya, ada mbah saya berdua meninggal, itu jajaran di situ, di makam di situ, dan bapaknya mbah buyut saya juga ada di situ juga. Berarti di situ keluarga itu di pojok pemakaman umum. Terus waktu itu saya belum menikah kayaknya, datang bawa ya kembang tabur. Terus ada beberapa yang datang juga, tapi memang suasananya mendung saat itu. Saya pikir nggak mau hujan. Nah kemudian ya tadi baca Yasin, doa di situ, kita kirim-kirim doa buat mendiang, sekaligus meriksa tanahnya gimana, nisannya ada yang rusak atau enggak begitu kan ya. Karena saking nyaman begitu ya, saking nyamannya saya tuh enggak situasi udah berubah, alamnya udah berubah. Maksudnya itu angin itu kenceng banget, karena sore waktu itu dan di area tersebut itu ada nyamuk udah mulai keluar ya. Jadi saya tuh pakai tudung, bukan sorban ya, tapi iya semacam sorban sih. Saya kerudungin begini. Enggak tahu hujan gede banget dan angin kencang, benar-benar kencang sampai daun-daunan ini Kamboja wus di samping kiri kanan saya. Tapi saya masih nyaman di situ karena saya nggak takut basah. Air itu rahmat, hujan itu rahmat. Tapi kalau saya mau meninggalkan, saya baca doa, saya malu sama orang tua saya, sama kakek nenek saya yang besarin saya. Gara-gara hujan terus saya kabur wagu. Nah, yang lucu lagi di sisi lain diri saya, bukan cuma saya, kan banyak orang juga. Maksudnya gitu, banyak orang juga, mereka juga hujan-hujanan. Karena ketika saya udah mulai baca-baca Fatihah, baca Yasin juga kan, baru banyak yang baru datang di belakang, posisinya belakang saya, makam yang sebelah belakang saya. Saya pikir begitu. Jadi saya temannya juga ada banyak. Ceritanya orang-orang lagi ini banget lah ya. Sampai selesai dan Yasin ini basah semua. Sampai mau baca itu sulit. Untung-untung hafalan, enggak sih Bang. Untung-untung masih banyak yang ingat gitu ya. Basah dan mata itu nggak bisa buat ngelihat ke sini karena deras banget. Kemudian itu pas hampir maghrib, suasana pemakaman itu di kiri kanan kan kebun yang lebat begitu ya. Meskipun areal itu cukup luas, tetap aja gelap banget dan lampu-lampu makam udah mulai hidup semua. Saya baru selesai, alhamdulillah saya selesai. Kemudian saya mau bangun, mau tabur kembang itu bisa nek kayak sepi kan. Kenapa kok sepi banget? Saya nengok ke belakang, nggak ada orang satu pun. Termasuk itu ada tetangga saya, namanya Kusnadi, itu pemuda. Itu datang sekitar 10 menit, dia baru datang. Estimasinya dia itu belum selesai apa-apa, baru baca Fatihah mungkin ya. Terus ya Allah, nggak ada orang sama sekali, mau maghrib banget itu di makam seluas itu. Dan saya tuh naburin ini kan, terus di tanah pemakaman itu kan jadi di sendal itu pada gelabet ya. Saya terusin, kemudian saya ke motor. Habis itu saya pulang. Nah malamnya ketemu sama Kusnadi itu. Manggil saya kan Beh, mantap katanya begitu. Mantap apa? Tanah hujan gede kayak gitu masih bertahan. Oke, sini saya bilang gitu. Kamu kabur. Saya pikir ada kamu juga di belakang, makanya saya berani saya bilang gitu karena banyak orang kayak gitu kan, banyak orang sudut bahasa saya bercandanya begitu.
enggak tur gede men kayak gue, hujan gede kayak gitu gila aja, saya mendingan kabur, saya doanya dari rumah aja mbak. Saya bilang gitu, kata si itu tetangga saya. Pantesan dari tadi ada suara orang ngaji di belakang kiri kanan, apa saya saking nyamannya bang hubungannya itu sama tadi, karena di situ ya banyak kumpulan doa-doa, jadi nyaman. Kalau menurut saya begitu. Tapi untuk misalnya ya udah, kalau misalnya Mas Ayu nyaman, yuk jelajah sampai ditaruh di kuburan tempatnya, saya nggak mau juga. Bukan begitu ya kan. Jadi menurut saya begitu bang. Kalau misalnya tadi ada hubungannya, pertanyaan sepi apa enggak, ada pertemuan kayak gitu, kok bisa di tempat yang sepi, dilalanya suasananya sepi, emang seperti itu kebanyakan. Tapi enggak juga, yang enggak banyakan ya. Kalau yang saya lihat sendiri itu, bahkan ada saya itu matanya juga awas. Dia itu kalau diajak ke mall misalnya gitu, dia ngajakin sendiri itu ribet nggak karuan. Di kasir ada, di pojokan ini ada, yang milih-milih barang kayak orang milih barang juga ada. Jadi enak nggak enak, ya nggak enak sih sebenarnya nggak begitu. Kalau di ini ya, kalau punya punya kelebihan kayak gitu malah kurang nyaman juga. Nggak nyaman. Makanya kan ada level-level di mana yang seperti itu bisa ditiadakan. Tapi yang bahaya, yang memang harus terhubung sama kita baru bisa merasakan, oh ini ada. Bagusnya begitu. Kalau misalnya ada pengisian, nanti bisa melihat yang goib atau apa, ribet asli. Bukan kita nakut-nakutin ya, tapi banyak lah yang seperti itu. Iya, setiap kita lewat lihat. Nah iya, lewat di jalanan aja banyak apa banget. Aja gitu kan, dengan bentuk yang keren-keren gitu ya Mas Ayu. Itu juga bang, yang pengalaman ini, cerita pengalamannya saya nemuin hal yang seperti itu. Kok dilalanya jalan itu sepi, dilalanya yang ramai jadi nggak ramai gitu. Saya mungkin pernah cerita sama Nyidengan sama teman-teman di Ngobor. Itu yang paling spektakuler di cerita malam penjemputan. Saya sama Mas Tommy itu di depan rumah, itu di seberang jauh sana kedengeran anak-anak pada main gaplean, main remi, itu teriak-teriak, ketawa saking geli-gelinya ya kan, karena hukuman, mainnya kan hukuman. Terus jamnya masih 11:30, itu buat pemuda itu masih sore. Terus jalanan juga biasa orang riwa-riwi, ada suara tol nggak jauh, itu desingan kendaraan itu kan keras. Itu benar-benar di paus, nggak ada suara apapun, nggak ada jangkrik, nggak ada suara alam apapun, benar-benar kita kayak di ruang hampa, meneng, benar-benar gelap, hanya ada suara lolongan anjingnya kayak gitu kan. Saya pikir yang kok aku ngalamin seperti, aku ngeliat mukanya Mas Tommy kan, dia cuma senyum, gak ada suara apapun ya. Mas, kok anjing itu kedengaran lagi, udah lama, saya bilang begitu. Iya. Itu kisaran kapan? Setahun yang lalu. Tahun yang lalu malah belum ada kali. Terus saya kira itu tak ulas lagi ya, maaf ya bila cerita ini pernah saya bawain gitu. Ini buat negesin tadi pertanyaannya situ. Terus nggak lama baru saya nengok ke arah Mas Tommy, terus saya buang pandangan saya, di sana ada kebun pisang, dan kebun itu pisang-pisang itu baru ditanam, nggak terlalu gede-gede sih. Di sana udah ada anjingnya, dandingnya 2, dan persekian detik atau tahu-tahu ada anjing itu gaib. Itu ada di situ gede-gede banget. Terus dia kayak nggak menyalak di situ, nggak menyalak. Menyalak waktu ketika jauh gitu kan, pas di depan itu, Mas itu anjingnya. Iya, gede-gede ya, kata dia begitu, gede-gede ya banget, saya bilang gitu kan. Itu anjing, betul-betul anjing apa bukan? Ya anjing bentuknya. Oh bentuknya. Tapi sebenarnya ya bukan asli tuh ya, enggak. Terus dia bilang bentar lagi ada iring-iringan. Iya benar, habis itu banyak makhluk, penggawanya segala macam itu, yang iringan kayak orang lagi karnaval begitu loh. Reg. Itu mereka bukan lewat jalan, tapi nyerong kebun. Daerah kebun, dan kebun itu bukan seperti kebun, seperti kayak jalanan atau semacam apalah gitu. Reg. Itu bentuknya macam-macam banget. Mungkin dari kavaleri, dari yang pejalan kaki, kavaleri itu banyak banget. Habis itu kereta kencananya gitu, dan di atas kereta itu ada seseorang.
yang ya cerita di malam penjemputan itu akhirnya besok ada ada berita kematian itu orang tersebut, makanya dijemput. Itu orang yang mati tersebut bukan orang sembarangan tentunya, apa orang biasa maksudnya? Orang ya biasa semua, cuman dia pernah ada perjanjian, jadi wayahnya dia harus ikut gitu ya. Iya, dan waktu itu turun bendaranya itu, saya nggak mau ngomong sosok apa, yang jelas perempuan ya, turun dan seolah-olah minta izin lewat kayak gitu loh, datang ke arah kami gitu kan, ke arah kami. Oh kayak gitu, habis itu dia naik lagi ke kereta, terus jalan lagi, baru suara suaranya anak-anak pada aktivitas rame, kayak biasa terus ingin macam-macam kayak gitu. Jadi bisa dibilang power itu pengaruh juga menurut pendapat saya pribadi ya, nggak tahu. Jadi powernya mereka goib yang seperti apa itu pengaruh. Kalau misalnya sifatnya kecil energinya atau apa ya dengan lihat saya nggak lihat. Bisa seperti itu karena jenengan lagi bicaranya lagi seruang-seruung, lagi banyak pikiran. Kok kayak tadi ada lihat yang lewat. Padahal saya juga mandeng begitu. Dan kita sama-sama orang yang nggak bisa lihat, tapi jenengan lihat bisa kayak gitu. Tapi untuk yang power yang gede-gede banget kayak gitu, sampai saya sama Mas Tommy pun ya, sama mungkin kalau misalnya ada yang lain juga bisa merasakan gak ada aktivitas apapun, bahkan binatang malam kita itu kebun rame, jangkrik rame segala macam, itu nggak ada suara apapun, nggak ada orang batuk, nggak ada orang, kayak kita senyap, bener-bener senyap banget. Mereka lewat dan ketika sudah selesai itu mereka lewat, saya ngobrol lagi sama Mas Tommy, kemudian kita gabung ke teman-teman yang tadi main remian ya, ada air panas di sana kan, ngopi sini habis. Terus saya waktu itu di sana ada masukin, kamu tadi lihat apa enggak? Lihat apa? Oh aja maksudnya, yang ngalamin dimensi itu saya cuma sama Mas Tommy aja. Cuman karena Mas Tommy kan ini ya, dia sense-nya juga luar biasa. Dia bilang gini, tapi kayaknya tadi ada rombongan, dia bilang kayak gitu. Ember, saya bilang gitu. Mampir tahu, bilang, ya udah besok aja nanti dengerin ada apa, dia bilang gitu, Bang. Jadi ya kalau misalnya tahun jawab saya nggak paham, tapi dari pengalaman begitu ya, itu tergantung. Yang mempengaruhi bukan cuman tadi suasana batin kita, hati kita kayak lagi apa, sedih yang terlalu, gembira yang terlalu, bisa juga karena memang orang itu memang bisa melihat, bisa berkomunikasi, bisa seperti itu, dan berpengaruh juga powernya seperti apa. Mungkin juga yang tanya kau kan mungkin ini pas mengalaminya seperti itu. Setiap kali melihat sesuatu dengan posisi yang sangat sepi gitu, yang tadinya ramai nggak ada apa-apa, ternyata emang setelah ada seperti itu kok berubah gitu, seperti itu. Belum lama pernah anak tetangga ya rewel teman, situasinya jam-jam mungkin 10:30 malam, kemudian di rumah itu ada sentongan itu antar rumah sama rumah, lontrong itu agak gelap. Terus bocah itu di dalam, anaknya temen itu ngap rewel terus, katanya dari kapan nangis. Dari sore udah kayak gitu, dinenenin nggak mau, tapi dilepasin minta nenen loh ya. Jangan bayangin gitu, cerita nenen aja yang dibayangin, Bang. Kemudian saya lihat nengok ke samping gitu, itu untuk yang gampangannya kalau kita misalnya nggak siap buat nengok begitu, pasti kaget. Waktu itu kaget karena itu langsung kayak gitu. Dia itu langsung merembet-rembet di tembok di sontongan itu yang dinamain sabian. Itu kayak cicak hitam kayak gitu, rambutnya perempuan. Kayak panjang gitu, hitam panjang-panjang. Itu rambutnya panjang juga? Nggak tahu jelas, panjang. Kakinya panjang banget, tangannya panjang, itu kayak cicak merambat-rambat di tembok, dan tembok itu ada lubang anginnya. Dan itu di kamarnya anak itu, seberangnya temboknya gitu loh. Entah dia masuk atau pergi gitu kan. Kalau saya pas lihat kayak gitu, saya diem. Tapi yang sama-sama melihat
Dia cuma gitu, apa? Saya kayak gitu. Ora, saya bilang enggak, saya bilang. Kenapa didiemin? Biarin, ntar dulu, katanya begitu. Ya itulah pengalaman seperti itulah Bang. Ya, pasti gaib itu ada. Iyalah. Gaib itu ada. Nah, iya sih, ini kan bercerita tentang situasi kenapa orang ya nggak mesti ya, mungkin tergantung yang mengalami kan. Tapi kan mungkin yang tanya seperti itu, memang pengalamannya ya seperti itu juga. Kan? Saat aku melihat sosok yang bukan dari kita itu kan tadinya ramai, tapi kan langsung ke bawah. Berarti kan kitanya memang yang ke bawah ke sana. Gitu. Iya, kadang-kadang yang bukan ekstrim sih, tapi rata menggelitik juga. Saya tahlilan berapa orang ini almarhum yang meninggal, apalagi meninggal baru kayak gitu. Dia itu ikut duduk itu di rombongan kami. Maksudnya yang sama-sama ngerti melihat dia gitu. Dan kadang karena memang rapat banget. Ini pengalaman saya teman-teman, wallahu alam, yang jelas dia akhirnya duduk di samping, misalnya di samping kawan saya juga bisa melihat. Dia itu risih kan kalau dia lihat ibu-ibu misalnya duduk di situ, dan di samping teman saya itu ada orang, dia dudukin orang tersebut. Jadi antara ini orang duduk nih sila tahlil, lagi ada pengajian tahlil itu, dia juga di situ posisinya duduk. Misalnya perempuan ya sedekuh dengan jilbab apa segala macam, ikut ngaji di situ. Yang melas itu yang kedudukan. Jadi dikit-dikit kayak gini, pegel semua badannya kayak gitu. Nggak tahu katanya. Iya, nanti yang sama-sama ngerti mending pegel diledekin sekalian anak itu. Apa sih? Kenapa sih kayak gitu? Ada unik-uniknya juga. Baca sih Bang. Ya, itu aja lah. Terasa waktunya udah lumayan. Ya, langsung saja sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Ilham Biru. Terima kasih, semoga menghibur kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.